notes dulu. Oke. Jadi di sini kalian bebas mau menggunakan apa aja dengan upload apa aja dan menjawab tiga soal logika dan 2 soal teori. Jadi kalau saran saya sih biasanya mungkin ada yang pakai capture, saya lebih nyaman dengan eh, saya foto atau mungkin saya lebih nyaman dengan menggunakan Excel, saya lebih nyaman dengan PowerPoint, terserah kalian gitu ya. Yang penting kalau soal teorinya bisa terbaca dan soal logikanya juga dapat terbaca untuk hurufnya. Kita mau pakai tulis tangan, mau pakai em, secara Microsoft Word, Excel, PowerPoint, atau mungkin Canva dan lain-lain terserah gitu ya. Jadi saya membebaskan, yang penting nanti diupload dengan satu soal itu. Jadi di dalam satu itu saya langsung satu aja plek. Nanti kalian tinggal upload semua soal jawaban dari nomor 1 sampai nomor 5. Seperti itu. Jadi nanti terserah ya. Jadi kalau nanya, Bu, saya ngupload aku pakai ini, terserah. Saya bisa menggunakan apa aja. Saran saya sih enaknya pakai Word. Jadi kita bisa langsung pertanyaan jawab gitu. Tinggal copy dan paste. Ada beberapa dan gambar mungkin bisa di capture, kita gambar sendiri atau ada yang mungkin agak susah gitu ya. Jadi bisa juga menggunakan foto gitu ya. Jadi terserah kalian. Jadi saya membebaskan gitu. Jadi kalau ada yang, saya nggak punya laptop, mungkin saya nggak punya ini, nah, saya bebaskan nih ya. Jadi bisa untuk mungkin tulisannya kalau untuk teori diperbagus gitu, seperti itu. Nah, ini sebenarnya gampang banget. Soal teori adalah 20 poin, ada 2 nomor. Nah, sebenarnya ini ada di pertemuan ke 1 sampai 3. Jadi nanti bisa dilihat dan dijawab, soalnya pendek gitu ya. Jadi memang jawabannya juga pendek. Jadi mungkin nanti bisa dilihat itu ini adalah soal teorinya. Jadi memang ada pertemuan 1 sampai 3 kalau nggak salah. Seperti itu. Jadi 20 poin. Jadi jawabnya bisa berserta contohnya atau mungkin dengan yang ditanyakannya, sebutkan berapa sumber dayanya. Jadi nanti bisa dimasukkan ke dalam situ. Sesuai dengan materi yang ada. Kemudian untuk soal logika adalah 80 poin. Untuk soal pertama nilainya 20, 25, soal kedua 25 dan soal ketiga 30. Nah, makin sulit gitu ya. Nah, diketahuinya sama seperti kemarin dan ada pengetahuan mendahului, terus kemudian kegiatan dari estimasinya harinya berapa. Nanti bisa pertanyaannya adalah gambarkan diagram PERT-nya, gambarkan seperti biasa ya dari awal kita menghitung seperti A kemana dulu. Kemudian untuk 1B-nya hitung nilai kritisnya. Kemarin ya, jalur kritisnya jalur mana aja. Itu ada di pertemuan ke-4 dan ke-5 gitu ya. Nah, kemudian pertemuan ke-6 dan ke-7 kita bisa lihat di C ada gambarkan diagram IS dan LF. Jadi ada gambar bulat dan bulat ini ya. Ini adalah diagram dari sebenarnya gambar ini kita turunin ke sini, gitu ya. Jadi nanti gambarnya dari yang begini awal kalian coret-coret nanti jadi seperti ini. Gitu ya. Dari situ kita buatlah perhitungan diagram, bukan diagram sih, table berapa IS, IL, LF, IF, LS. Seperti yang kemarin kita perhitungannya di pertemuan ke-7. Dapat dipahami untuk nomor 1-nya? Halo, dapat dipahami? Dapat Ibu. Oke. Nomor 2 pun sama. Sebenarnya soalnya sama, hampir mirip-mirip lah ya sama tugas. Nah, cuma nanti diketahuinya adalah A dan B dan C, kemudian mendahului dan kegiatan estimasi jamnya berapa. Dengan pertanyaannya sama, ada A, B, C, D.
Nah, itu bisa digambarkan, kemudian hitung jalur kritisnya, gambar diagram IS dan LF-nya, serta perhitungan diagram ES, LF, EF, dan LS-nya. Jadi di sini sama ya, buat diagram partnya, misalkan kemana, kemana, seperti itu. Dari gambar yang ada, lengkap dengan misalkan ini A10, gitu. Misalkan ini berapa waktunya, gitu ya. Misalkan 1, 2 gitu ya, misalkan 3 dan seterusnya. Nah, untuk hitung jalurnya kritis sama, misalkan jalur A, B, C, D berapa tambahannya, misalkan dari ranah yang samping kemana, seperti kemarin kita di pertemuan ke-5, itu adalah perhitungan jalur kritisnya. Kemudian untuk gambar diagram IS dan F sama pertemuan ke-6, ini pertemuan ke-6. Nah, ini bisa digambar sesuai dengan IS dan LF-nya. Jadi hampir mirip lah sama gambar sebenarnya tinggal copy, cuman kita hitung IS dan LF-nya. Kemudian untuk buat perhitungan, kita buat perhitungan diagram seperti pertemuan ke-7 sampai nanti dapat hasil dari IS dan IF-nya. Jadi ada 3 mungkin ya. Ada yang IF sendiri dan LS sendiri, kemudian ada perhitungan total dari IS, LF, IS dan IF dan LS. Seperti itu. Ini ada di pertemuan ke-7. Ini pertemuan ke-6, ini pertemuan ke-5, ini pertemuan ke-4. Oke. Di sini mungkin ada satu lagi yang paling susah. Ini ada nilainya 30. Nah, ini cuman ada bentuk tabel. Tabelnya sebenarnya mirip, cuman memang kita berbeda. Contohnya mungkin ada di sini. Dapat terlihat? Nah, di sini contohnya seperti tadi ya soalnya. Jadi misalkan kegiatan A, di sini kan kegiatan sebelumnya tidak ada. Sama aja dengan misalkan A, oh berarti dia sebelum kegiatan sebelumnya belum ada. Kegiatan B, oh kegiatan sebelumnya adalah A. Jadi bis A, B gitu ya. C kegiatan sebelumnya adalah B. Itu misalkan. Oke B. Berarti D kegiatannya B. Oke, B. Seperti itu. Di sini ada bingung untuk ini. Jadi nanti bisa dimasukkan. Saya share lagi ulang. Bentar. Oke, kita coba share kembali. Nah, di sini nanti sama ya tadi A kegiatan sebelumnya nggak ada, B kegiatan sebelumnya nggak ada. Nanti digambarkan, kemudian ada estimasinya. Jadi nanti dimasukin berarti A kegiatan A itu estimasinya 1 bulan, B estimasinya 2 bulan dan seterusnya. Untuk J estimasinya 10 bulan. Jadi sebenarnya hampir mirip, sama, cuman dalam bentuk tabel saja. Ini kalau ini kan A mendahului E, A, B, C kegiatan bersama dan lain-lain. Cuman bedanya kita jadikan satu dalam satu tabel saja. Ini adalah nilainya 30%. Sampai sini masih ada yang bingung untuk menjawabnya? Untuk pertanyaan sama A sampai D. Jadi nanti bisa dicoba bikin gambarnya dulu. Ini ada di pertemuan ke-4, pertemuan ke-5, pertemuan ke-6, dan pertemuan ke-7. Ada yang mau bertanya mungkin sebelum kita mulai untuk UTS-nya? Dapat dipahami ya? Insya Allah. Selamat mengerjakan. Bisa dengan gunakan apa saja. Ini soalnya ada 5 jam. Lumayan lama dibanding kelas yang sebelumnya. Kelas sebelumnya saya kasih 3 jam tapi banyak yang belum selesai. Ini saya kasih 5 jam. Gitu. Nanti ketika saya udah di-upload, nanti saya coba untuk periksa.
Nanti saya akan share siapa yang memang mungkin ada yang kurang, saya bakal upload semua, mungkin kalian bakal lihat, terus kemudian bisa remedial sama saya. Kalau memang nilainya kurang jauh sekali gitu. Jadi remedialnya adalah nilainya SKM-nya 70. Saya harap kalian bisa mengerjakannya dengan hati-hati, dengan kepala dingin, dan jangan terlalu terburu-buru gitu ya. Misalkan 5 jam, nanti bisa coba dibarengkan untuk pengerjaannya. Oke, ada yang mau bertanya di sini? Bisa dimulai ya. Oke, terima kasih banyak. Selamat mengerjakan untuk UTS-nya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Kak. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. iya, iya. Silakan. Silakan bisa dimulai ya.